Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Debaku Soedi Mura Putra, Ngani Makir 165 dari kelas A4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni pemrograman arsitektur. Adapun pembahasan dalam presentasi saya kali ini, yang pertama yaitu pengertian dari pemrograman arsitektur, yang kedua proses pemrograman, yang dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama identifikasi masalah, konsep, skematik desain, dan yang ketiga konsep arsitektur, yang keempat teknik presentasi konsep, yang kelima penyusunan program ruang, dan yang terakhir analisis tapak. Yang pertama yaitu pengertian dari pemrograman arsitektur. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman juga merupakan perencanaan prosedur dan organisasi dari semua bagian sumber daya sudah tentu untuk membuat desain dalam suatu konteks dan persyaratan yang spesifik. Proses pemrograman. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam suatu proses penelitian. Ketika seorang peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, maka langkah selanjutnya adalah mendesak adanya suatu identifikasi masalah dari suatu fenomena yang tengah diamati tersebut. Berdasarkan identifikasi, masalah ini nantinya akan memunculkan beberapa pertanyaan, yaitu what, when, why, where, who, dan how. Yang kedua ada konsep desain arsitektural, yaitu cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Di dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana dan tujuan, pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Pembuatan konsep desain merupakan tahapan terpenting dan terumit dalam keseluruhan proses desain. Konsep desain yang dibuat akan menjadi panduan semua keputusan desain selanjutnya. Yang ketiga, skematik desain. Seorang arsitek merancang beberapa konsep desain sampai desain tersebut menjadi solusi dalam permasalahan. Dalam perancangan suatu bangunan, ada kegiatan perancangan desain skematik yang mana diartikan dan ditujukan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Proses ini juga dikenal dengan tahapan programming, karena tujuannya untuk membuat rancangan dari seluruh proses desain. Skematik desain merupakan skema desain awal pada proses perancangan meliputi gambar-gambar denah, dampak, potongan, denah fondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Tujuan dibuatnya skematik desain ini adalah agar seorang arsitek dapat memahami apa keinginan owner yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Konsep arsitektur. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dan menerjemahkan ide-ide abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Di dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana dan tujuan, pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Beberapa konsep dalam arsitektur. Konsep vintage atau retro adalah konsep arsitektur yang menekankan pada desain rumah klasik. Konsep pragmatik adalah konsep yang dikembangkan tentang persoalan pragmatis seperti program sebuah bangunan. Konsep industrial adalah konsep arsitektur yang lebih mengekspos struktur-struktur bangunannya. Adapun hasil dari konsep arsitektur yaitu zona fungsi, ruang-ruang arsitektural, konsep bangunan dan sirkulasinya, dasar dan teori perancangan, dan yang terakhir selubung bangunan atau dinding dan atap. Selanjutnya ada teknik presentasi. Kemampuan komunikasi merupakan satu kompetensi yang harus dimiliki seorang analis sistem informasi. Selain pengetahuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang up-to-date, presentasi merupakan metode komunikasi efektif yang sering digunakan dalam penyampaian informasi. Melalui presentasi, analis dapat menyampaikan analisis, desain, dan implementasi pengembangan sistem kepada stakeholder secara langsung dan interaktif. Teknik dan desain presentasi perlu dipahami oleh analis sistem agar dapat menyampaikan informasi pengembangan sistem informasi secara jelas dan efektif. Selanjutnya adalah penyusunan program ruang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun program ruang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, konsep programatik
Yang ketiga, mengumpulkan fakta dan menganalisis. Yang keempat, merumuskan kebutuhan. Dan yang kelima, permasalahan arsitektural. Yang terakhir adalah analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisa tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri dari beberapa alternatif. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa tapak. Yang pertama, analisa sirkulasi udara, selanjutnya analisa kebisingan sekitar, analisa matahari, analisa sistem mobilitas, analisa iklim dan arah mata angin, dan yang terakhir analisa view atau pandangan. Dari presentasi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa programming dalam arsitektur merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dalam membuat suatu bangunan arsitektur, sang perancang tentunya harus memperhatikan hal-hal di atas yang nantinya akan membuat bangunan dapat terancang serta sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.